Halo, jumpa lagi dengan saya, dengan Dr. Cucu Santoso. Hari ini saya akan memberikan edukasi seputar tentang keguguran, ya. Nanti ada beberapa video yang bisa diikuti, tapi ini yang kita bagian pertama dulu, oke? Keguguran itu secara definisi adalah suatu peristiwa berakhirnya kehamilan, baik secara spontan ataupun akibat tindakan medis yang legal, ya. Yang legal sebelum usia kehamilan itu mencapai 20 minggu atau berakhirnya kehamilan dengan berat bayi lahir kurang dari 500 gram. Itu definisi dari keguguran gitu, ya. 80% keguguran itu terjadinya sebelum kehamilan 12 minggu. Nah, sebagian besar keguguran itu disebabkan karena adanya faktor kelainan bawaan atau kelainan kromosom yang terjadi pada saat proses pembuahan terjadi di awalnya gitu, ya. Nanti pada saat video berikutnya nanti akan saya kasih tahu apa-apa saja yang menjadi penyebab keguguran secara lengkap, oke? Faktor risiko terjadi keguguran spontan, jadi sedang hamil 8 minggu, 9 minggu, 10 minggu, terus total terjadi perdarahan gitu, ya. Itu biasanya dipengaruhi oleh usia ibu hamil ataupun oleh usia ayahnya, karena kualitas sel telur, kualitas sperma itu sangat menentukan apa ini kehamilan ini dapat diprediksi bakal muncul keguguran atau tidak gitu, ya. Misalnya ibunya usia lebih dari 35 tahun atau suaminya juga lebih dari 35 tahun, ya tentu saja resiko kegugurannya jelas lebih tinggi daripada ibu-ibu yang masih muda gitu, ya. Walaupun secara tampilan fisik ibunya masih berusia 20 tahun, tapi yang menjadi faktor resiko itu bukan tampilan fisiknya, tapi apa yang ditulis di KTP-nya gitu, ya. Kalau KTP-nya usia 35 ya tetap aja walaupun wajah seperti anak SMP ya tetap faktor risiko merupakan faktor risiko untuk terjadinya keguguran gitu, ya. Bahkan dikatakan kalau usia wanita itu lebih dari 35%, itu risikonya meningkat sampai 25% untuk terjadi keguguran. Atau misalnya gini, ibunya barusan melahirkan misalnya, lalu 3 bulan kemudian hamil lagi misalnya, atau 6 bulan kemudian hamil lagi, itu juga bisa. Jadi kehamilan yang jarak terlalu pendek itu juga meningkatkan angka kejadian terjadinya keguguran pada wanita hamil, ya. Kalau ada pertanyaan, apakah keguguran itu bikin saya tak subur gitu ya, atau sulit hamil gitu ya? Sebetulnya tidak gitu, ya. Peristiwa keguguran tidak mempengaruhi kesuburan wanita gitu. Nah, tapi ada kecualinya. Kecuali misalnya peristiwa keguguran itu disertai dengan gejala infeksi kandungan, itu pasti akan mempengaruhi pada kesuburan gitu, ya. Karena kalau rahim terinfeksi atau kelenjar di samping rahimnya kanan kiri terinfeksi, tentu akan mempersulit dia untuk terjadinya kehamilan berikutnya. Lalu apakah gara-gara dikuret saya tidak hamil-hamil? Ya enggak juga gitu, ya. Karena kuret itu tidak menyebabkan keguguran berulang. Nah, misalnya hari ini keguguran dikuret hari ini, lalu kemudian 6 bulan kemudian hamil lagi, lalu keguguran lagi, itu maka keguguran gara-gara kuret, enggak, bukan, ya. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa keguguran itu sebagian besar karena kelainan kromosom. Jadi kejadian itu sudah bermasalah sejak di awal pembuahannya gitu, ya. Lalu kuret juga tidak menyebabkan terjadinya bayinya lahir nanti prematur, misalnya hamilnya sudah bisa berhasil besar gitu sampai hamil 34 minggu, karena yang lalu misalnya keguguran maka nanti hamil 8 bulan terjadi persalinan, enggak begitu. Jadi kuret tidak menyebabkan terjadinya persalinan prematur, dan juga tidak ada hubungannya antara pernah keguguran sama bayinya kecil gitu, ya. Kalau memang bayinya itu kecil maka ada yang salah dengan ibunya, misalnya ibunya makannya malas gitu, lalu
ada gangguan aliran darah dari ibu ke bayinya, atau ibunya ada darah tinggi, ibunya ada diabetes, ada kencing manis dan sebagainya. Jadi bukan karena kuretnya gitu. Saat ini dikenal dua metode kuret gitu. Ada kuret yang menggunakan sedot, ada kuret yang menggunakan kerokan. Kalau kerokan biasanya pakai kuret besi, kuret tajam. Kalau sedot biasanya pakai kuret dari plastik gitu ya. Mana yang lebih baik? Sebetulnya sih sama saja gitu ya. Cuma kalau kuret plastik lebih cepat pengerjaannya, kalau kuret tajam lebih lama pengerjaannya. Kadang-kadang kalau kita butuh tindakan yang quick gitu, yang cepat gitu ya, dokter akan mengusahakan menggunakan kuret yang sedot karena memang lebih cepat. Misalnya pada keguguran akibat kehamilan anggur gitu ya, kalau kita pakai kuret sendok tentu perdarahnya akan semakin banyak dan lebih sulit gitu ya. Kalau pakai kuret sedot dia lebih cepat gitu ya. Kenapa kok ada keguguran yang disertai dengan infeksi kandungan? Iya, jadi keguguran dapat menyebabkan terjadi infeksi. Jadi jangan menganggap remeh suatu keguguran gitu ya. Perlu diingat ya, keguguran itu dapat terjadi dengan dua cara. Satu, spontan alamiah, itu sudah takdir Tuhan gitu ya. Yang kedua, akibat tindakan medis yang disengaja. Misalnya ibunya ada penyakit jantung dan memang dia harus digugurkan kandungannya misalnya gitu. Tapi itu kan indikasi medis gitu ya. Selama dia dikerjakan oleh dokter spesialis kandungan, yang namanya risiko infeksi itu sangat rendah gitu. Tetapi perlu kita ketahui kan kebanyakan kalau kita lihat di sosial media gitu ya, keguguran yang terinfeksi itu rata-rata dikerjakan oleh bukan dokter kandungan gitu ya, atau oleh tenaga kesehatan yang memang tidak dilatih untuk itu gitu dia ya, atau yang disertai dengan indikasi suatu kejahatan, misalnya aborsi, provokasi kriminal gitu. Jadi dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terlepas siapapun orangnya gitu. Makanya kalau ada masalah dengan kehamilannya gitu ya, itu segera memeriksakannya ke dokter spesialis kandungan supaya mendapatkan penanganan yang tepat gitu ya. Apakah kalau tindakan kuret dikerjakan oleh dokter kandungan sesuai dengan indikasi medis maka tidak mungkin terjadi resiko infeksi? Tetap bisa, cuma itu sangat kecil kemungkinannya. Oke. Karena dokter kandungan itu mengerjakannya itu sesuai dengan standar, lalu sterilitas juga terjaga gitu ya, dan hanya dikerjakan atas indikasi medis yang legal gitu ya, bukan karena misalnya hamil di luar nikah misalnya gitu ya, itu tentu nggak bisa seperti itu ya. Kalau komplikasi atau gejala-gejala apa saja sih yang kira-kira muncul akibat dari keguguran yang terinfeksi gitu? Itu bisa karena bisa muncul berupa perdarahan gitu ya. Jadi komplikasi dari tindakan kuret itu bisa karena perdarahan gitu, atau bisa bikin infeksi ya, lalu bisa terjadi gagal ginjal gitu ya, lalu infeksi rahim bisa, atau infeksi kelenjar di di samping rahim gitu ya, atau infeksi dalam perut ibunya itu bisa gitu, atau yang berat adalah infeksi yang di jantung gitu. Karena kuman itu kan berjalan, soalnya kuman itu kan bisa jalan melalui darah dia ya. Makanya pada keguguran terinfeksi itu tindakan kuret itu tetap ada resikonya gitu. Dan itu memangnya kalau bisa ketika ada keguguran jangan kemana-mana, langsung ke dokter kandungan sebelum terjadi infeksi. Kalau sudah terjadi infeksi, risiko komplikasi akan semakin tinggi gitu. Oke. Yang paling berat adalah namanya DIC. DIC itu adalah terjadi gangguan pembekuan darah di seluruh tubuhnya. Akibatnya perdarahan terus nggak bisa stop ya. Yang itu dapat berujung pada kematian gitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan bila terjadi keguguran yang mengalami infeksi? Yang jelas yang pertama, harus segera ke rumah sakit atau ke UGD rumah sakit atau berobat ke dokter kandungan gitu ya. Nanti
ibu yang mengalami keguguran terinfeksi itu dia akan dilakukan tindakan medis kuret dengan segera. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan jaringan infeksinya itu, jaringan kehamilan, sisa kehamilan yang mengalami infeksi itu, karena kan sumbernya di situ, sumber penyakitnya gitu ya. Yang kedua, nanti dokter juga akan memberikan antibiotika. Tapi kalau penyakitnya sudah berat, maka mungkin perlu perawatan di ICU gitu. Nah, kalau sudah di ICU biasanya kondisi pasien pasti sudah sangat jelek. Dulu saya pernah melihat suatu tindakan keguguran yang kriminal gitu ya. Jadi dimasukin batang ubi ke dalam vagina pasiennya coba. Sehingga hal-hal kayak gitu kan, nah itu hal-hal yang pasti menimbulkan infeksi dan pasti indikasinya pasti bukan medis, pasti mungkin saja hamil di luar nikah atau misalnya ya seks bebas gitu ya, yang cowoknya nggak mau bertanggung jawab atau ceweknya yang memang terlambat antisipasi atau bagaimana gitu ya. Jadi pesan saya kalau memang mengalami gangguan sama masa kehamilan, misalnya ada flek, ada pecah darah gitu, atau mencurigai ini suatu keguguran, atau ada perut yang mulus banget pada masih hamil muda gitu ya, sebaiknya segera ke dokter spesialis kandungan gitu ya. Saya rasa perlu diingat ya, kenapa kok bisa infeksi itu, kuman-kuman apa sih? Kuman-kumannya itu yang menyebabkan biasanya kuman-kuman yang tahan tanpa oksigen gitu. Karena di dalam vagina kan sempit ya istilahnya, jadi bukan tempat yang terbuka luas gitu ya, sehingga otomatis situ banyak kuman-kuman yang memang anaerob kalau dalam bahasa kedokterannya. Jadi kuman-kuman ini kuat dengan kondisi yang tanpa oksigen atau sedikit oksigen itu ya, sehingga perlu pengobatan yang khusus, nggak bisa sekedar minum antibiotika asal-asalan gitu ya, nggak bisa gitu ya. Intinya adalah apabila mengalami keluhan-keluhan di masa kehamilan, apalagi kehamilan muda, itu harus segera ke dokter kandungan. Saya rasa itu dulu, nanti kita sambung pada video berikutnya. Kan tadi saya sudah janji untuk untuk mengupload video tentang penyebab keguguran pada wanita. Oke, saya rasa itu dulu. Terima kasih.